mengingatkan saya pada peristiwa sekitar kurang lebih 10 tahun yang silam, pada waktu saya betul-betul sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran. Jadi sebenarnya kalau kita belajar agama, ya, belajar pencarian Tuhan. Saya dulu mencari Tuhan sekitar 10 tahun yang silam. Saya belajar, saya pelajari, ya. Sebenarnya ada kurang lebih 4.000 agama di bawah kolong langit ini. Nah, dari 4.000 agama ini ada jutaan Tuhan dari berbagai macam agama itu. Agama ini Tuhannya ini, agama gak usah jauh-jauh. Kalau kita ke pedalaman Papua, itu di sana ada banyak sekali agama dan ada banyak sekali Tuhan. Ya, suku ini nyembah ini, suku ini nyembah itu. Di negara kita saja, ya, kalau kita betul-betul menggali sejarah, setiap suku bangsa itu Tuhannya lain-lain. Sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen. Nah, sekarang begini, ternyata kalau kita betul-betul menyelidiki secara teliti dari jutaan Tuhan, dari jutaan agama, itu cuma dibedakan jadi 2 macam. Ya, Tuhan yang dikonsep, ya kan? Tuhan yang dikonsep dan Tuhan yang menyatakan diri. Nah, ini bedanya ini. Nah, seperti yang Gus Wapi katakan, Tuhan harus begini, harus begitu, tidak boleh begini. Ini yang saya sebut dengan Tuhan konsep. Tuhan hasil hayalan manusia. Kemana kameranya Gus Wapi ini? Ada WA tadi. Oke. Nah, begini Gus Wapi, apa yang membedakan kekristenan, ya, atau Yahudi, juga Yahudi, masuk di situ Yahudi, ya, dengan agama-agama lain? Kalau dalam agama-agama lain seperti Islam, ya, karena kita bicara Islam dan Kristen, itu memang sesembahannya, Tuhannya, itu dikonsep. Jadi kita nggak bisa bikin Tuhan gitu. Karena Lia Eden pun bisa. Lia Eden, dia bisa duduk-duduk di depan rumah, lalu dia merenung-merenung begini, Tuhan itu begini tuh. Itu namanya Tuhan konsep. Tapi Tuhan di dalam Bible itu Tuhan yang menyatakan diri. Saya akan kutip ayatnya, ya. Misalnya di dalam Ulangan, ya, Ulangan pasal yang keempat. Saya mulai dari ayat yang ke-31. Perhatikan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan aku atau memusnahkan engkau. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi suatu hal yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah ada suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat, dengan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi bedanya begitu, Ustadz. Tuhan di dalam Bible itu datang menyatakan bagaimana dirinya dia. Bagaimana dia membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang dahsyat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Semua bangsa takut dan gentar bahwa ada suatu bangsa keluar dari Mesir dengan tanda-tanda mujizat yang besar, seperti terbelahnya laut Teberau, ya, seperti bagaimana hukuman-hukuman yang dijatuhkan di tanah Mesir. Nah, finalnya itu adalah firman-Nya sendiri datang dengan perantaraan sang firman, yaitu anaknya Yesus yang menyatakan diri bagaimana sebenarnya ia itu. Seperti itu. Jadi bukan Tuhan yang dikonsep di dalam agama Islam. Tuhan harus begini, harus begitu. Ya, itu saya bilang, Tuhan hasil konsep. Duduk-duduk di bawah pohon pisang berhaluria tentang Tuhan.
Jadi seperti itu. Itu saja untuk pembukaan, nanti akan saya lanjutkan.